Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak akan pernah kembali kepadamu saat kamu kurus kering. Ya, 3 hal yang harus kamu lakukan agar kamu tidak kelamaan bersedihnya atau tidak kelamaan patah hatinya, ya. Jadi orang patah hati, sedih ketika dikhianati oleh seseorang yang sangat dia cintai, itu alamiah, sesuatu yang semua orang juga merasakannya, ya. Apalagi ketika cinta itu sudah sangat besar, harapan itu sudah sangat besar, dia sudah berkorban segalanya lah ya untuk bisa terus bersama dengan orang yang ia cintai, tetapi ternyata orang yang ia cintai mengkhianatinya, orang yang ia cintai meninggalkannya, melupakannya, dan lebih memilih bersama orang ketiga. Nah, jadi sekarang ya, kita masih segar bugar nih, masih ganteng-gantengnya, masih cantik-cantiknya. Mantan tetap mengkhianati kita. Apalagi karena terlalu lama bersedih, terlalu lama patah hati, kita jadi kurang tidur, ndak berselera makan, ya, sehingga kita jadi kurus kering ya. Maka bagaimana mantan mau kembali kepada kita? Padahal kita tahu betul ya bahwa mantan ini betul-betul seseorang yang memuja fisik ya. Asal melihat ada orang yang cantik, dia pasti langsung tergoda. Ya, atau kalau melihat ada orang yang ganteng itu, wah, itu langsung jungkir balik, dia langsung ngajak kenalan. Ya, kita tahu persis, mantan ini adalah seseorang yang sangat memuja fisik, kecantikan, ketampanan, sementara perpisahan itu membuat kita menjadi tidak menarik lagi untuk dilihat, maka mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan agar sedihnya jadi tidak terlalu lama. Yang pertama ya, ketika kita di rumah terus ya, kita bersedih, kita mikirin mantan, kita nangis, cuman melihat foto-foto, video-video ketika bersama dengan dia, itu justru akan membuat kita semakin bersedih. Kalau kita pengen melupakannya, walaupun hanya sejenak, tetapi itu akan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap diri kita. Kita harus keluar rumah, ketemu orang, ketemu teman, ketemu sahabat, ngobrol, ya, reuni, bicara tentang kenangan-kenangan indah selama masih sekolah, masih kuliah, dan seterusnya. Melihat dunia, ya, di luar sana, maka kita akan bisa melupakannya walaupun sejenak. Nanti balik ke rumah ingat lagi. Tetapi itu akan baik untuk psikis kita ya. Daripada terus dari pagi sampai pagi lagi cuman mengingat, mengenang, nangisi mantan. Ya. Nah, yang kedua ya, hobi itu sesuatu yang sangat penting. Karena dengan hobi itu waktu tidak terasa. Orang kalau sudah hobi mengerjakan sesuatu, saya misal hobi melukis ya, kalau sudah melukis itu, ya malam hari itu saya biasanya kalau besoknya libur, itu malamnya saya melukis. Kalau saya melukis pakai cat minyak itu ya, itu kan asik sekali itu. Tahu-tahu sudah azan subuh, itu namanya hobi ya. Orang ada yang hobinya melukis, ada yang hobinya membuat puisi, ada yang hobi bermain musik, ada yang hobi bersih-bersih rumah, ada yang hobi olahraga, sepak bola, berenang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembali ke hobi Anda. Ya, karena dengan hobi itu, kita bisa lupa. Bahkan kadang-kadang ya,
yang saya rasakan ya, ini sebenarnya tidak sehat ini. Jadi ketika saya menekuni hobi saya itu sampai sering terlambat makan. Ya, malam tuh habis sholat isya tuh sudah ngelukis begitu kan. Tahu-tahu perutnya sudah keroncongan, diabaikan. Ya, tahu-tahu sudah jam 2 malam itu baru makan malam. Nah, jadi tentu makan jangan sampai terlambat ya, nanti malah sakit mah dan seterusnya. Tetapi tekuni hobi Anda kembali. Yang hobi masak bagus sekali ya. Nah, kemudian ya, yang ketiga yang juga akan membuat diri kita, hati kita terasa sehat kembali. Ya. Kembali bekerja. Kembali sekolah, kembali kuliah. Loh, kalau sekarang ini lagi menganggur misal begitu, kembali berkarya. Nah, itu kuncinya. Kan kita berkarya ya, misal kita berkarya sesuatu lah, kita membuat video tutorial memasak, ya. Kemudian kita posting di channel YouTube kita. Kan tidak langsung jadi uang juga ya, ada prosesnya itu kan, monetisasi itu ya. Harus subscribernya sampai 1000, jumlah jam tayangnya dalam setahun 4000 jam dan seterusnya, kan tidak langsung jadi uang ya. Tetapi ketika kita melihat karya kita ini memberikan manfaat ya, oh banyak nih yang lihat, itu akan menambah semangat kita ya. Kita merasa menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat yang luas ya. Apalagi kalau kita punya pekerjaan yang bisa kita tekuni, itu dengan bekerja ya, kemudian mengejar karir kita lagi ya, kemudian dapat uang, mulai menabung dan seterusnya. Nah, itu akan membuat diri kita ini terasa sehat kembali. Hati kita, jiwa kita terasa sehat lagi ya. Nah, jadi lakukan 3 hal ini. Dan insya Allah ketika kita mau terus berusaha, ketika kita terus mau berkarya ya, ketika kita sabar menjalaninya, siapa yang usahanya paling besar ya, siapa yang usahanya paling semangat, maka dia akan mendapatkan rezeki yang paling banyak. Ya. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Siapa yang mau berusaha, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.